Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update salah satu koin yaitu BitGert Bryce. Dimana kali ini ada beberapa informasi besar yang bakal gue sampaikan kepada kalian, khususnya ARMY dan juga holders dari koin BitGert. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi terakhir kali gue bahas koin BitGert ini sekitar 1 hari yang lalu, dimana yang telah gue bahas itu mengenai sesi AMA yang telah diselenggarakan oleh tim developers dan juga ARMY koin BitGert di Telegram grup officialnya koin BitGert Bryce. Mungkin untuk pembahasan kita kali ini pun tak lepas dengan adanya suatu pengumuman besar bahwa koin BitGert Bryce ini akan masif terdaftar di 10 bursa. Wow, itu sangat menarik sekali. Tetapi yang perlu kita ingat di sini telah gue bahas juga gitu ya, yang telah diumumkan oleh developers koin BitGert pada saat sesi AMA berlangsung, bahwa Bryce tidak berfokus untuk terdaftar di exchange tier 2, tetapi dia akan berfokus untuk bisa terdaftar di exchange tier 1. Sementara untuk pengumuman kali ini ada 10 exchange yang bakal mendaftarkan koin BitGert Bryce. Ini sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya, mengenai pengumuman yang telah disampaikan oleh tim dan juga developers koin BitGert melalui akun Twitternya. Tapi mungkin di sini pun kalian bertanya-tanya gitu ya, dengan thumbnail dan juga judul yang telah buat, mungkin Bryce ini bisa mencapai Rp10, Rp50 atau mungkin di ratusan rupiah. Karena di sini gue memiliki suatu alasan kenapa Bryce memiliki suatu potensi bisa mencapai harga tertentu. Dan mungkin untuk mencapai harga Rp1 terlebih dahulu untuk target awalnya, patokan pertama karena Bryce bakalan terdaftar di 10 exchange. Mungkin itu adalah salah satu gambaran pertama untuk Bryce bisa mencapai harga Rp1 sudah di depan mata. Tapi untuk lebih jelas dan lebih detailnya nanti kita akan bahas juga mengenai alasan-alasan yang lain dan juga potensialnya dari koin BitGert bisa mencapai harga puluhan rupiah atau mungkin di ratusan rupiah. Yang penting buat kalian jangan di skip-skip untuk menonton video ini. Tapi sekali lagi gue tidak mengajak dan juga gue tidak menyarankan untuk kalian membeli koin Bryce. Tapi buat kalian yang sudah memiliki dari koin BitGert, silahkan kalian hold sampai dengan target yang sudah kalian tentukan masing-masing. Jadi jangan berpatokan juga terhadap gue sendiri, karena ini menurut perspektif gue pribadi aja dan juga menurut pemahaman yang bisa gue pahami dari beberapa project dan juga perkembangan dari projectnya koin BitGert. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga dari koin BitGert. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi? Dan ternyata untuk koin Bryce sendiri sekarang sedang terjadi kenaikan sekitar 14% dan harganya di 0, ada sekitar 60 di belakang, 2585 US dollar. Begitupun dalam sebuah peringkat by data coin market cap, untuk peringkat koin BitGert menduduki di peringkat 193 by data coin market cap. Dan ternyata bukan hanya dalam sebuah harga yang sedang terjadi kenaikan, begitupun dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir, koin Bryce mengalami kenaikan sekitar 103,44% dengan total dolarnya sekitar 4,1 juta US dollar. Wow, ini sangat menarik sekali. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di sini kita akan bahas dulu mengenai pencapaian koin BitGert selama 1 minggu yang lalu ataupun 1 minggu terakhir dengan pengumuman ataupun laporan yang telah dirilis baik oleh timnya ataupun developers koin BitGert Bryce-nya langsung. Jadi di sini mengenai laporan mingguan tanggal 10 Juli 2023, keindahan tumbuh dewasa adalah kebijaksanaan yang menyertainya. Begitupun dengan gambaran pasar ataupun sentimen pasar, sementara pasar tampak menyamping dan juga memiliki emosi campur aduk antara bullish dan juga bearish. Para investor jelas tentang komitmen mereka terhadap ruang tersebut dan juga masih menyediakan ruang untuk pertumbuhan Bitcoin. Dan banyak hal yang telah terjadi yang membuat pasar lebih tidak stabil dibandingkan setahun yang lalu, tetapi volatilitas tidak akan lebih tinggi dari optimisme kami terhadap pertumbuhan. Dan saat ini Bitcoin berdiri di 30 ribuan dolar dan dominasi pasarnya adalah 50%. Market cap ruang cryptocurrency secara global adalah di 1,17 triliun dolar, dan di sini untuk volatilitas tetap bertahan di setiap altcoin lainnya dan juga Bryce tidak terkecuali. Tapi tim sedang membangun dan juga berkomitmen pada peta jalan. Nah, jadi dengan laporan mingguan yang telah dirilis, di sini pun kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan dari laporan tersebut.
Jadi secara gambarannya ataupun secara mendasarnya dari laporan tersebut yang bisa gua dapatkan adalah walaupun dalam sebuah volatilitas ini cukup tinggi, tetapi tim dan juga developers Coinbitger ini akan tetap membangun dan juga membangun untuk bisa membuat Coinbitger Price ini lebih berharga kembali. Jadi dia tidak memperdulikan terkait gambaran pasar, sentimen, news, dan apapun itu. Dan dia pun akan tetap berkomitmen untuk membangun beberapa proyek unggulan yang sedang dikerjakan atau masih dalam tahap perkembangan sesuai dengan apa yang telah tercatat ataupun tertulis di dalam sebuah peta jalan ataupun roadmap dari Coinbitger Price. Dan tidak menutup kemungkinan ketika beberapa proyek tersebut telah terselesaikan, baik dalam sebuah proyek biasa ataupun unggulannya, itu akan mendapatkan suatu impact terhadap harga dari Coinbitger di masa depan. Jadi lebih kurangnya seperti itu yang telah disampaikan dalam sebuah laporan mingguan tersebut. Dan sini pun mengenai kemitraan ataupun pencapaian lebih kurangnya ada sekitar 5 poin yang telah disampaikan dalam sebuah laporan tersebut. Untuk yang pertama mengenai kemitraan dan juga pengintegrasian gitu ya. Di sini ada DexCheck_IO telah mengintegrasikan Bitger Chain, dan ini adalah alat kripto NFT AI generasi berikutnya yang telah diinkubasi oleh ChainGPT. Di poin yang kedua ada Bitger Chain sekarang telah aktif di brand protokol Oracle, terdesentralisasi lintas rantai yang aman dan juga dapat diskalakan. Di poin yang ketiga ada pasar terdesentralisasi real estate sekarang aktif di Bitger. Untuk di poin yang keempat ada Elk Finance untuk mengintegrasikan Bitger Chains di gerbang DeFi. Di poin yang terakhir ada Crypto Real Estate untuk mengintegrasikan Bitger Chain, sebuah perusahaan real estate yang bertujuan untuk menghubungkan real estate dengan cryptocurrency. Nah, tetapi di sini dari kelima poin tersebut telah gua bahas juga di video-video gua sebelumnya secara mendetail. Dan di sini pun mengenai informasi-informasi yang lain, apapun sentimen pasarnya, kami berkomitmen untuk membangun ekosistem dan juga meningkatkan kekuatan infrastrukturnya. Dan meskipun ada banyak pertanyaan tentang harga dan juga prediksi harga Bryce, baru-baru ini pemimpin kami telah mengajukan pertanyaan kepada Anda semua tentang hal apa yang mungkin Anda lakukan jika harga mencapai dan juga menembus titik tertingginya. Dan itu bukan sekedar kata-kata, tetapi mungkin merupakan indikasi tentang apa yang mungkin benar-benar dilakukan oleh Bryce di bull run berikutnya. Nah, di sini pun kita bisa mendapatkan informasi yang kedua ataupun kesimpulan yang kedua dalam sebuah laporan mingguan tersebut. Developers Coinbitger ternyata sedang tidak main-main dengan adanya suatu survei seperti demikian untuk mengecek gitu ya sekuat apa holders dari Coinbitger akan memegang Coinbitger-nya ini dalam waktu 1 bulan ke depan bisa kill 2-0. Selain itu pun meskipun tidak ada yang tahu bahwa masa depan akan datang dan tidak ada janji mengenai tingkat harga, tetapi jika sejarah telah mengajarkan kita sesuatu, maka kita sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yes, memang benar banget gitu ya. Untuk di dunia cryptocurrency, mungkin beberapa orang pun sering sekali mengatakan di dunia cryptocurrency itu tidak ada yang tidak mungkin. Yang artinya itu nothing is impossible gitu ya. Semuanya itu bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Tapi di sini apapun orangnya tidak ada yang bisa menebak dalam sebuah harga masa depan. Dan di sini pun mengenai pemikiran penutup, proyek kami berusia 2 tahun pada tanggal 7 Juli dan juga kami bangga dengan kepemimpinan kami yaitu Gareth Sanam dan juga tim yang telah bekerja sepanjang waktu untuk membangun proyek ini dan lebih kuat dan juga lebih bijaksana dari hari ke hari. Sementara waktu yang akan berbicara tentang pertumbuhan dan juga adopsi, tim tidak akan berhenti membangun sampai dengan proyek mencapai tempat yang diinginkan oleh pemimpin kami. Wow, semoga saja ini bisa diciptakan oleh tim dan juga developers Coinbitger untuk Bryce bisa mencapai top 10 cryptocurrency teratas dan juga memiliki market cap multi-million dollars. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada sebuah pengumuman di akun Twitter resminya Coinbryce bahwa di sini ada sebuah sesi selebrasi gitu ya mengenai hari ulang tahun yang keduanya dari Coinbitger. Oke, jadi di sini merayakan ulang tahun kedua kami yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2023. Sebagai bagian dari perayaan, kami dengan senang hati mengumumkan daftar token kami di 10 bursa kripto utama. Bergabunglah dengan kami di momen penting ini. Wow, jadi Coinbryce memang benar-benar sekali gitu ya bakalan masif terdaftar di 10 exchange ataupun 10 bursa pertama. Yang gue bilang di awal bahwa Bryce sekarang sedang berfokus untuk bisa terdaftar di exchange Tier 1. Nanti pun kita akan cek kira-kira untuk urutan exchange Tier 1 ataupun top 10 exchange terbesar dunia itu apa aja yang belum melisting dari Coinbryce ini. Dan di sini pun kita bisa mendapatkan gambaran gitu ya kira-kira tanggal apa aja yang akan mendaftarkan Coinbitger di beberapa exchange. Untuk listing pertama akan tercatat pada tanggal 1 Agustus mendatang, di listing kedua tanggal 5 Agustus, listing ketiga 9 Agustus, listing keempat 12 Agustus, listing kelima 17 Agustus, dan listing ke-6 pada tanggal 20 Agustus, listing ke-7
ke-7 tanggal 24, listing ke-8 tanggal 27, dan listing terakhir di tanggal 30 Agustus. Tapi ketika kita hitung dalam sebuah pengumuman tersebut dengan acara selebrasi perayaan hari ulang tahun yang keduanya dari Coinbase ini, hanya ada 9 bursa yang tercatat di sini. Artinya ada satu exchange spesial yang tidak disertakan dalam sebuah acara pelistingan tersebut. Mungkin untuk beberapa tanggal di sini sudah disediakan, tetapi ada satu kejutan besar yang belum diumumkan oleh tim dan juga developers CoinBitGet. Kira-kira menurut kalian di penghujung masifnya listing CoinBitGet ini, apakah Coinbase ini akan terdaftar di Coinbase, Kraken, Binance US, atau mungkin Binance? Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pandangan kalian sendiri, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk informasi selanjutnya, kali ini kita masuk ke dalam website resminya di bitget.com. Kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan dan lebih didiversify kembali mengenai alasan gua kenapa gua sangat yakin sekali bahwa Bryce bisa mencapai harga Rp1, puluhan rupiah, atau mungkin ratusan rupiah. Nah, jadi di sini sedikit banyaknya gue ingin menjelaskan kepada kalian, dan mungkin kalian pun sedikit banyaknya udah tahu mengenai beberapa jenis blockchain. Yang pertama ada blockchain layer 0, ada juga blockchain layer 1, ada juga blockchain layer 2. Nah, tetapi yang perlu kalian tahu, blockchain dari Bitget ini bagian dari blockchain layer 1. Jadi Bitget ini blockchainnya itu sama dengan beberapa project-project besar seperti Ethereum dan juga Bitcoin. Bukan berarti di sini gue menyetarakan antara project Bitget ataupun Bryce dengan Ethereum dan juga Bitcoin, tetapi tidak seperti itu. Ini hanya dari segi perbandingan blockchainnya aja gitu ya, yang sama rata berada di blockchain layer pertama. Berbeda dengan blockchainnya Polygon Matic, dia adalah salah satu blockchain layer 2 yang dibangun di atas jaringannya Ethereum. Apa perbedaan antara blockchain layer 1 dan juga layer 2 dari beberapa jenis blockchain yang lain? Nah, jadi sedikit banyaknya untuk blockchain layer 1 itu biasanya memiliki tantangan khusus, yang dimana diantaranya ada dari segi tingkat transaksi yang tentu akan dikenakan biaya gas yang begitu mahal, yang kedua dari tingkat kecepatan, yang ketiga dari tingkat skalabilitas. Tapi untuk Bryce dari ketiga-tiganya itu sudah dijadikan sebagai solusi. Yang kalian tahu, Bryce memiliki tingkat kecepatan yang sangat-sangat cepat sekali, sekitar 100.000 transaksi per detik. Yang kedua dari tingkat biaya gas, itu sangat-sangat murah sekali. Ketika beberapa investor melakukan transaksi di dalam blockchainnya Bitget BSC20, itu hanya dikenakan biaya gas fee 0,0-nya bejibun sekali, $1. Jadi hampir gratis. Yang ketiga dari tingkat skalabilitas, dan tentu ini pun memiliki skalabilitas yang cukup luar biasa sekali. Tapi kita bandingkan dengan blockchain layer 1 seperti Bitcoin. Bitcoin itu tingkat kecepatannya itu tidak terlalu cepat. Dari segi biaya, tentu kita pun akan membayar biaya yang lebih tinggi ketika menggunakan blockchain daripada Bitcoin. Dan sekarang kita beralih ke dalam blockchainnya Ethereum. Nah, untuk blockchain Ethereum pun itu sama gitu ya. Dari tingkat kecepatannya tidak terlalu cepat jika dibandingkan dengan kecepatannya yang dimiliki blockchain dari Bitget BSC20. Yang kedua dari biaya gas fee yang harus dibayarkan oleh beberapa investor ketika melakukan transaksi di dalamnya. Kalian pun tahu gitu ya, blockchain Ethereum adalah salah satu blockchain yang memiliki biaya gas fee yang cukup mahal, dan tentu itu memberatkan terhadap beberapa penggunanya. Tapi untuk blockchain dari Bitget BSC20 ini sama sekali gitu ya, tidak ada yang diragukan kembali. Hanya saja untuk blockchain dari Bitget BSC20 ini belum begitu familiar dan juga belum banyak yang menggunakannya. Tapi tujuan dari CoinBitGet ini menyediakan blockchain tersebut itu untuk memberikan solusi terhadap beberapa investor ketika ingin menggunakan blockchain dari Bitget BSC20. Dan sekarang kita bahas mengenai blockchain layer 2 ataupun layer 2, dan kita akan ambil contoh dari blockchainnya Polygon Matic. Untuk Polygon Matic ini dia memiliki blockchainnya sendiri, tetapi itu adalah blockchain layer 2 yang dibangun di atas jaringannya Ethereum ataupun blockchain layer pertamanya. Nah, jadi di sini untuk beberapa orang ketika ingin melakukan transaksi dan menikmati di dalam blockchainnya Ethereum, dia mungkin akan lebih memilih untuk bertransaksi di dalam blockchain layer 2-nya. Ya bisa di jaringannya Polygon Matic atau mungkin di beberapa layer 2 yang lain yang telah dimiliki oleh beberapa project yang lain. Jadi di sini untuk beberapa orang yang akan melakukan transaksi di dalam blockchain layer 2-nya Ethereum, dari tingkat kecepatannya tentu itu akan lebih cepat dibandingkan kita melakukan transaksi di blockchain pertamanya. Dan dari tingkat skalabilitas itu pun tentu lebih tinggi dibandingkan dengan blockchain pertamanya. Tapi dari segi keamanan tentu blockchain layer pertama yang lebih unggul dibandingkan dengan blockchain layer 2. Nah, jadi itulah penjelasan yang begitu singkat perbedaan antara blockchain layer 1 dan juga layer 2. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada sebuah pengumuman langsung dari exchange Bybit, di mana Bybit ini adalah salah satu exchanger Tier 1
yang telah mengakui dari blockchainnya Bitgetbrise. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Nah, jadi inilah lebih kurangnya ada sekitar 11 blockchain yang telah diakui oleh exchanger Bybit, walaupun Coinbase sendiri belum terdaftar di exchange Bybit. Jadi di sini baru masuk pertukaran Bybit telah mengakui blockchain Bitget sebagai salah satu dari 11 blockchain teratas di pasar. Dan ini adalah bukti pertumbuhan dan juga potensi Bitget di industri blockchain. Wow. Jadi yang gue bilang tadi ya, bahwa beberapa blockchain layer pertama itu ada beberapa project-project besar, tetapi di sini untuk Coinbase sendiri memiliki blockchain layer 1 sama halnya yang telah dimiliki oleh beberapa project-project yang sudah besar, diantaranya ada Avalanche, ada Ethereum, dan juga Solana. Lebih kurangnya seperti itu, dan ternyata di sini pun Coinbase sendiri dari segi blockchainnya sudah diakui oleh salah satu exchanger tier 1 yaitu Bybit. Dan buat kalian bisa masuk ke dalam tautan di sini yang sudah disediakan, silakan kalian baca-baca di dalamnya. Dan untuk informasi yang terakhir, kita masuk kembali ke dalam CoinMarketCap. Kira-kira untuk top 10 exchanger terbesar dunia, kira-kira exchange apa saja yang belum mendaftarkan koin Bitgetbrise? Di urutan pertama tentu ada Binance dengan skor 9,9, di urutan kedua ada Coinbase dengan skor 8,6, di urutan ketiga ada Kraken dengan skor 8,2. Di urutan keempat ada KuCoin, di kelimanya ada Bybit, OKX, Bitfinex, Bitstamp, Gate.io, dan juga Gemini. Tapi dari 10 exchange terbesar dunia, ada juga yang sebagian sudah mendaftarkan koin Bitgetbrise, diantaranya ada KuCoin, ada Bitfinex, dan juga Gate.io. Tapi masih ada sekitar 7 exchange yang belum mendaftarkan koin Bitgetbrise, dan juga salah satu exchange terbesar dunia adalah Binance. Nah, apakah dari 7 exchange ini masuk ke dalam kategori untuk mendaftarkan koin Bryce dalam beberapa hari ke depan atau mungkin beberapa minggu ke depan? Tapi yang perlu kita ingat, ada salah satu exchange yang spesial sekali dan juga tidak diumumkan mengenai tanggal perilisan Coinbase tersebut. Apakah menurut kalian Coinbase ini untuk finalisingnya itu akan di Binance, Coinbase, atau mungkin di Kraken? Nah, itu yang akan menjadikan suatu pertanyaan dan juga sekaligus menjadi kejutan untuk army-army dan juga holders dari koin Bitgetbrise. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.